Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Berilos Panggabean dari GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Mupel, Bangka Belitung. Bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, syukur kami naikkan padamu, karena dalam kasih-Mu kami boleh melakukan kegiatan dari pagi hingga malam hari. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah terang kuasa Roh Kudus-Mu menyinari hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca di dalam firman-Mu, lalu mampu melakukannya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB, Yesaya pasal 5 ayat 7 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yesaya pasal 5 ayat 7 akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB, apa yang kita lakukan hari ini? Apapun yang kita lakukan, pasti kita punya harapan semua berjalan dengan baik. Semua menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk saat ini dan kemudian hari. Namun tidak sedikit orang juga mengalami kekecewaan karena apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Tentu kekecewaan menjadi sesuatu yang menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB dimanapun berada, dalam pembacaan kita di dalam kitab Yesaya kita menjumpai bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang adalah kebenaran dan keadilan, Allah yang hidup dalam sukacita itu telah memilih umat Israel menjadi umat kebanggaannya. Tentu sebagai umat pilihan, Allah berharap umat itu mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi sesuatu kebahagiaan bagi Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, namun dalam kasihnya Allah selalu menyatakan kebenaran dan selalu memihak kepada keadilan. Tentu dengan demikian Allah sangat berharap umat pilihannya Israel itu menjadi orang-orang atau umat yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tapi Yesaya menggambarkan bahwa Israel itu bagaikan kebun anggur Allah. Kita mengetahui bahwa apa yang diharapkan dari buah anggur adalah buah yang manis, bukan yang asam. Itulah yang menjadi gambaran bagaimana Allah sangat kecewa dengan Israel yang seperti kebun anggur diharapkan membawa buah manis tapi asam. Kenapa digambarkan demikian? Karena umat Israel tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Umat Israel menginginkan dirinya berjalan sendiri tanpa kehendak Allah. Sehingga yang terjadi bukanlah kebenaran dan keadilan, melainkan kelaliman dan keonaran. Sahabat GPIB, Allah kecewa, sangat-sangat kecewa. Karena itulah Allah pun akhirnya harus memberikan pendidikan atau pengajaran melalui hukuman yang diberikan kepada umat Israel. Sahabat GPIB, sadar atau tidak, perilaku yang dilakukan oleh Israel tidak sedikit juga dilakukan oleh umat yang percaya pada masa kini. Sering membuat Allah kecewa melalui tindakan yang bertolak belakang dari apa yang Allah kehendaki. Kehadiran Allah di muka bumi ini
adalah menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kebenaran dan keadilan. Tapi orang-orang yang percaya kepadanya meninggalkan kebenaran dan keadilan, bahkan melakukan tindakan kelaliman dan membuat keonaran, seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya. Sesungguhnya ada ruang untuk kita menyesal. Sesungguhnya ada ruang untuk kita mengakui kesalahan kita tersebut, biar terobati kekecewaan Allah, sehingga di minggu Prapaskah ini kita dihantar untuk bertobat, untuk menyadari segala kesalahan yang selama ini kita lakukan, yang tidak sedikit telah mengecewakan hati Allah. Karena itu, sahabat GPIB, mari kita menanggalkan segala kelaliman, keonaran, perilaku jahat yang menyimpang dari kehendak Allah, tapi berjalan dalam kebenaran dan keadilan Allah. Karena kita dihadirkan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan Allah tersebut. Demikian Bapak Ibu, di minggu-minggu ini kita terus ada dalam penanggalan perilaku yang tidak baik, sehingga kita hidup berkenan dan membawa sukacita bagi kehidupan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satukan hati berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita dipeliharakan dan disertai dalam tidur malam kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang sungguh berkuasa atas kehidupan seluruh ciptaan-Mu. Engkau menghendaki semuanya baik adanya. Namun dalam kenyataan, manusia yang Kau ciptakan, umat Israel yang Engkau pilih, adalah umat atau manusia yang seringkali keluar dari apa yang Engkau kehendaki. Gagal menyatakan kebenaran, gagal untuk hidup dalam keadilan. Karena itu Tuhan, Engkau kecewa. Engkau pun menjadikan manusia sesuatu yang sangat jauh dari hadapan-Mu karena kekecewaan-Mu. Namun dalam kasih-Mu, Kau memberikan ruang pengampunan dan pertobatan. Dan karena itulah Kau menarik kembali umat-Mu untuk hidup berkenan kepada-Mu. Terpuji Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk di masa Prapaskah ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosa, sehingga kami boleh menyatakan kebenaran Allah dan hidup dalam keadilan kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Ya Bapa dalam surga, sebelum kami beristirahat, kami memohon Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan menjagai kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang dekat maupun yang jauh. Sehingga dalam kehidupan ini kami yakin bahwa pemeliharaan Allah nyata di sepanjang istirahat kami. Dan biarlah esok pagi kami juga bangun dengan tubuh yang sehat dan segar untuk mengucap syukur dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GPIB dimanapun berada, terima kasih untuk boleh kita berada dalam persekutuan yang beribadah membaca firman Tuhan bersama dengan Naikol GPIB. Selamat beristirahat, selamat beribadah esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.